Selamat jumpa lagi saudara-saudara peserta diklat yang saya banggakan. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang peran dosen pada era revolusi industri 4.0. Ya. Topik bahasan yang akan kita diskusikan dalam video ini saya ambil dari dasar yuridis dan beberapa kajian di literatur yang berkembang di masyarakat di dunia maya. Kita akan mengawali pembahasan kita tentu berdasarkan peraturan perundangan yang paling pokok di Indonesia ini yang secara langsung berkaitan dengan tugas fungsi dari dosen yang tertuang di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. Saudara-saudara, di dalam undang-undang itu sudah ditegaskan definisi dari dosen. Ya, definisi dari dosen itu adalah pendidik profesional dan ilmuwan. Saya ulangi lagi, saudara-saudara, dosen itu adalah pendidik dan ilmuwan. Nah, dari sinilah kita akan berpijak nanti diskusi kita ke depan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang biasa kita kenal dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Yang kedua, saudara-saudara, di dalam undang-undang itu juga diatur dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Disinilah akan berfungsi berbagai tugas dan peran serta fungsi dari dosen itu diatur secara lebih operasional. Yang ketiga, dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, sebagai learning agent, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta mengabdi kepada masyarakat, berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Ya, jadi di pasal 5 itu disebutkan demikian. Nah, ini yang saya highlight, fungsinya adalah sebagai learning agent, sebagai orang yang bertugas untuk membelajarkan mahasiswa, termasuk membelajarkan dirinya sendiri. Kemudian yang keempat, saya kutip dari undang-undang, dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Jadi begitu strategisnya peran dosen, saudara-saudara. Jadi di dalam
pernyataan undang-undang ini jelas disebutkan, saudara, ya, bahwa dosen itu tujuannya diangkat itu adalah untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional. Artinya bahwa posisi kita sebagai dosen itu merupakan dari sistem besar yang ada di negeri ini, yaitu sistem pendidikan nasional. Sebagai bagian dari sebuah sistem, tentu kita akan terikat pada tatanan, pada struktur, pada prosedur kerja, serta pada kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan sistem itu. Ada keterikatan di situ, meskipun sebagai dosen kita memiliki otonomi keilmuan, memiliki kewenangan untuk mengembangkan diri sesuai dengan bidang disiplin kita sendiri-sendiri, akan tetapi Anda harus yakin dan meyakini bahwa kita semua termasuk saya adalah bagian dari sistem pendidikan nasional. Kemudian dalam mengambil peran sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional itu, saudara punya tugas utama, punya tujuan utama, yaitu mencapai tujuan pendidikan nasional. Ya, jadi mencapai tujuan pendidikan nasional. Apa tujuan pendidikan nasional itu? Tujuan pendidikan nasional itu adalah berkembangnya potensi peserta didik, dalam hal ini mahasiswa. Saya perlu sedikit meng-highlight ini, saudara-saudara, bahwa pendidikan nasional kita itu menggunakan kata berkembangnya potensi peserta didik atau potensi mahasiswa. Hal ini mengandung satu filosofi dan pijakan, konsep teoritik, konseptual yang sangat-sangat fundamental. Tujuan pendidikan nasional itu jelas menggunakan kata berkembangnya potensi peserta didik. Berarti undang-undang kita secara formal negeri ini mengakui bahwa peserta didik kita, mahasiswa kita itu bukan dipahami sebagai orang yang tidak memiliki pengetahuan apa-apa, tidak kalau orang awam biasa menggunakan sebagai wadah yang kosong yang kemudian kita mengisi. Tetapi para mahasiswa kita itu adalah orang-orang yang memiliki potensi. Saya berpesan, saudara-saudara, ketika kita berdiri di depan mahasiswa, keyakinan ini harus kita pegang, bahwa kita sedang berhadapan dengan orang-orang yang memiliki potensi. Dan tugas kita sebagai dosen adalah untuk memastikan potensi yang dimiliki oleh mahasiswa itu berkembang. Nah, arah perkembangannya tentu tidak pernah lepas dari tujuan negara ini, tujuan manusia atau bersosok manusia yang dicita-citakan di negeri ini, yaitu manusia yang beriman bertakwa, ya, manusia yang beriman dan bertakwa, kemudian berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan seterusnya. Nah, yang saya ingin tekankan di sini, saudara, sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, kita memang harus fokus pada disiplin atau bidang ilmu tertentu. Karena kita tidak mungkin akan menguasai semua disiplin ilmu. Tetapi kita harus menyadari bahwa kita punya tanggung jawab untuk mengembangkan seluruh potensi diri yang ada pada mahasiswa kita. Baik itu potensi yang berkaitan dengan potensi yang bersifat intelektual, potensi yang berkaitan dengan emosional, maupun potensi yang berkaitan dengan kinerja, performance, atau mungkin keterampilan. Nah, keutuhan sistem pendidikan, tujuan pendidikan ini, saudara-saudara, menjadi tanggung jawab kita.
Katakanlah misalnya kita mengambil satu bidang teknik misalnya, tentu bukan hanya menjadi engineer, bukan hanya menjadi guru di bidang teknik yang menguasai tentang keteknikan, tetapi guru yang bertakwa, guru yang beriman, guru yang berakhlak mulia, dan seterusnya sebagaimana diamanatkan di dalam undang-undang sistem undang-undang guru dan dosen yang tadi sudah saya kutip di layar di belakang saya ini. Jadi saya ingin menekankan inilah peran kita sebagai dosen yang merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional kita, dan kita punya fungsi, tujuan, kedudukan yang tadi sudah saya jelaskan itu. Baik, saudara-saudara, kemudian kita sekarang ini sedang menghadapi apa yang kita namakan dengan revolusi industri 4.0. Ya, saya mengutip ini dari Mendikbud tahun 2018 sebelum pandemi. Di samping hal-hal yang berkaitan dengan yang telah ditentukan di dalam undang-undang tadi, saudara-saudara juga punya tuntutan baru, punya tantangan baru, punya fungsi baru yang itu menjadi penciri dosen zaman sekarang. Menurut Dikbud, ya, menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ditulis di dalam situsnya pada tahun 2018, itu disebutkan di sana bahwa dosen dalam menyongsong era revolusi industri 4.0 itu memiliki hal-hal sebagai berikut. Ya, yang pertama, memiliki kompetensi inti keilmuan, dan ini menjadi core competence, menjadi kompetensi pokok, kompetensi utama yang sangat kuat. Kemudian dosen juga menguasai soft skills, ya, kecakapan lunak seperti critical thinking, ya, kemudian creativity dan komunikatif. Dosen di era revolusi industri 4.0 harus mampu menjadi teladan yang berkarakter. Nah, tentu keteladanan dan karakter itu adalah keteladanan dan karakter yang sesuai dengan perkembangan revolusi industri 4.0 dan tetap sejalan dengan undang-undang yang berlaku di negeri kita. Kemudian berikutnya, mampu berkolaborasi dengan baik dengan mahasiswa. Ini saudara-saudara, maka kebijakan di Universitas Negeri Malang itu misalnya tidak hanya kita berkolaborasi dengan mahasiswa ketika kita ketika kita mengajar di dalam kelas, tetapi juga ketika kita melakukan berbagai kegiatan tridharma yang lain, apakah itu penelitian atau pengabdian kepada masyarakat. Kita secara formal oleh lembaga ini bahkan didorong oleh Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita, Kemendikti, bahkan semua organisasi yang menyediakan pendanaan untuk menyokong kegiatan penelitian pengabdian masyarakat itu mendorong, bahkan mengharuskan, mewajibkan kita melibatkan mahasiswa. Nah, kapasitas bekerja dengan mahasiswa ini menjadi ciri khas dari dosen pada revolusi industri 4.0. Kemudian saudara harus menjadi penebar passion, ya. Passion itu apa ya? bukan sekedar sebagai minat yang kuat yang disertai dengan kapasitas yang memadai untuk melakukan sesuatu dan menjadi inspirator bagi mahasiswa. Dan karena kita harus bisa berkolaborasi dengan mahasiswa, tentu kita harus menjadi teman bagi mahasiswa kita. Teman dalam artian teman untuk membelajarkan mahasiswa, termasuk membelajarkan diri kita sendiri. Nah, ini beberapa
hal yang saya cermati kemudian saya tuangkan di dalam PowerPoint ini. Di samping itu, saudara-saudara, saya kira ada satu hal yang tidak kalah pentingnya adalah penguasaan dan pemanfaatan teknologi di dalam berbagai aktivitas yang kita lakukan di bidang Tridharma perguruan tinggi. Apakah itu yang berkaitan dengan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pendidikan di dalam kelas yang kita lakukan bersama-sama dengan mahasiswa. Saudara-saudara, kalau berdasarkan dua rujukan tadi, maka saya mencoba menyimpulkan peran dosen itu apa di era revolusi industri 4.0 ini. Saya menangkap tentu peran kita adalah sebagai pendidik profesional dengan segala tanggung jawab, fungsi dan tujuan yang sudah saya jelaskan tadi, ya. Kemudian yang kedua, sebagai ilmuwan. Ini merujuk pada undang-undang undang-undang guru dan dosen yang tadi saya sudah kutip. Tapi kalau saya lihat karakteristik tuntutan terhadap dosen, jabaran dari pasal-pasal yang ada di undang-undang, maka saya menambahkan di sini, ya, bahwa dosen itu adalah pemimpin. Lebih spesifik lagi adalah pemimpin akademik. Dan inilah saudara-saudara yang akan menjadi pijakan mengapa pada pendidikan dan pelatihan dasar untuk dosen-dosen muda di Universitas Negeri Malang itu dipandang penting pemahaman tentang kepemimpinan, terutama kepemimpinan akademik. Dan jabaran saya yang ada di sebelah kanan ini merupakan ketentuan-ketentuan yang saya kutip dari peraturan perundangan yang berlaku tadi. Sebagai pendidik profesional, maka dosen harus menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Kemudian sebagai agen pembelajaran, sebagai pengembang potensi peserta didik, sebagai pelaksana dari sistem pendidikan nasional, dan sebagai pewujud dari tujuan pendidikan nasional. Sebagai ilmuwan tentu kita bertugas untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedang sebagai pemimpin, Anda harus menjadi orang yang komunikatif, mampu berkolaborasi dengan baik dengan mahasiswa, bahkan dengan sejawat dan dengan masyarakat, kemudian menginspirasi mahasiswa dan teman bagi mahasiswa, serta menjadi teladan yang berkarakter. Nah, disinilah saudara-saudara peran dosen yang coba kita cermati dari apa yang sudah dituangkan di dalam peraturan perundangan maupun kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Riset dan Teknologi. Saudara-saudara, itu penjelasan saya tentang pada kesempatan ini, dan mudah-mudahan kita menangkap sesuatu bahwa dosen ketika Anda berkarir, kita pendidik, kita ilmuwan, dan kita adalah pemimpin akademik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.